Selama beberapa lama saya mencoba tidur, namun dari arah pintu ada yang memanggil-manggil. Saat menengok ke arah pintu, merinding dong. Saya melihat 4 sosok dengan postur yang aneh, dengan anggota tubuh seperti ditekuk-tekuk dan proporsi badan yang tidak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bro Juan, pasti cuan. Oke teman-teman, cerita kali ini gue bakal menceritakan tentang pengalaman mistis yang diteror oleh sosok yang sering bermain dengan dia saat masih kecil, yang terus mendampingi dia sampai ia tumbuh dewasa. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Saya tumbuh di lingkungan yang sangat kental dengan kepercayaan mistis. Pengalaman seperti melihat penampakan tipis-tipis, mendengar suara aneh, cerita soal santet, ilmu kebal, pesugihan sudah jadi obrolan warung kopi yang bagi saya berfungsi sebagai hiburan dan selingan rutinitas sehari-hari. Namun, ada satu pengalaman yang bikin saya ingat, yaitu saat saya bertemu kembali dengan teman masa kecil saya. Pada penghujung semester kedua kelas 1 SMA, menjelang ujian kenaikan kelas, saya mengalami musibah, yaitu kecelakaan yang membuat saya harus diopname di rumah sakit selama hampir seminggu karena geger otak ringan, dan hampir separuh tubuh saya luka-luka karena terseret aspal dan batuan. Untungnya saat itu saya mengenakan helm yang dikunci talinya, meskipun kacamata saya hancur dan merobek pipi saya. Setelah siuman dari pingsan, saya sempat lupa dengan hampir semua orang yang menjenguk, teman-teman, guru, tetangga, bahkan nama sepupu saya pun saya lupa. Namun semua ingatan masa kecil yang seharusnya sudah saya lupakan malah muncul dengan jelas. Akhirnya setelah beberapa kali masuk ruang scan dan obat-obatan yang membuat saya tertidur terus, dengan cepat ingatan saya pun pulih. Bahkan saya ingat betul betapa khawatirnya saya setelah saya mengetahui menjelang UAS dan saya belum belajar sedikit pun. Akhirnya ingatan saya sudah normal, namun ingatan masa kecil saya masih tersisa. Ibu saya bahkan kaget ketika saya bisa menyebutkan dengan akurat posisi pohon daerah rumah, posisi perabotan, dan lain-lain di rumah kami yang dulu kami tempati. Saya juga ingat ada seorang anak perempuan seusia saya tinggal di salah satu pohon depan rumah, yang pada saat kecil saya kira ia adalah manusia. Kata ibu saya sering asik bermain sendiri, meskipun saya merasa ada teman yang ikut bermain. Seingat saya, penampilan anak perempuan ini sama seperti manusia. Meskipun saya ingat bahwa di pohon itu juga ada ibu dari si anak dengan penampilan yang memang aneh. Lalu pada malam pertama saya pulang dari rumah sakit, saya bertemu dengannya lagi di kamar saya. Beliau adalah teman masa kecil saya. Namun kali ini penampilannya tidak berupa anak kecil, namun seakan mengikuti saya, berusia 16-17 tahun lah. Rambutnya hitam, namun pada beberapa helai disertai dengan warna kemerahan. Saya nggak tahu apa itu darah atau memang dia blasteran, karena kulitnya pucat. Dia cuma berdiri di tepi ranjang sambil mengelus kaki saya. Saat itu sekitar jam 10 malam lewat dan saya belum bisa tidur karena terbangun dari siang hari. Wow, semua orang rumah
sudah tidur sementara saat itu saya sedang membaca buku. Kami bertatap-tatapan lalu seakan dia menyuruh saya untuk tidur. Katanya dia akan menjaga saya. Nggak tahu apa ini cuma firasat saya. Yang jelas saat itu saya merasa bahwa dia itu ingin menyampaikan hal itu. Sebab bibirnya tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya saya memutuskan untuk mematikan lampu kamar. Namun karena luka saya masih basah, jangankan untuk berjalan, bangkit dari kasur saja pun terasa sakit. Tiba-tiba saklar berbunyi dan lampu kamar pun mati. Lalu sosok itu seakan bilang, tidur aja udah. Tentu saja siapa yang bisa tidur sambil dilihatin kayak gitu. Saya mencoba mengabaikan sosok itu yang tengah berdiri di pojokan sisi ranjang. Selang beberapa lama saya mencoba tidur, namun dari arah pintu ada yang memanggil-manggil. Saat menengok ke arah pintu, merinding dong. Saya melihat 4 sosok dengan postur yang aneh dengan anggota tubuh seperti ditekuk-tekuk dan proporsi badan yang tidak normal. Berbeda saat melihat sosok perempuan polkadot yang cenderung bersahabat. Saya melihat sosok 4 ini sangat ketakutan. Yang 2 seperti memanjang dengan anggota tubuh melengkung dan patah. Sementara 2 lainnya berbadan kecil dengan kepala besar yang tidak normal. Bau mereka seperti nanah, campur darah, campur karet yang terbakar. Sangat busuk sekali. Mereka memanggil-manggil sambil tertawa di depan pintu kamar. Lalu saya melihat ke arah si Mbak Polkadot yang tiba-tiba berbalik arah menatap pintu itu. Kemudian sosok 4 tadi tiba-tiba menghilang. Setelah itu saya tiba-tiba sangat lelah dan tak lama pun tertidur. Pagi harinya saya menceritakan pada ibu saya soal kejadian semalam. Saya bercerita soal 4 sosok anak kecil itu. Ibu saya pun kaget. Katanya beliau semalam juga terbangun karena ada yang mengetuk pintu depan dan terus memanggil nama saya untuk mengajak bermain. Saat pintu dibuka, ibu saya melihat 4 sosok itu yang sama seperti yang saya jelaskan. Saat itu ibu saya sadar apa yang dilihatnya bukan sosok manusia, sehingga beliau tidak mengizinkan 4 sosok itu untuk masuk. Dan tempat terjadinya kecelakaan itu menurut desas-desus memang sudah menjadi rame ya, untuk tempat tumbal pesugihan, sehingga marak sekali terjadi kecelakaan di tempat itu. Dan akhirnya si Mbak Polkadot ini pun terus datang di mimpi saya secara rutin sampai saya lulus SMA. Dan ketika saya kuliah di luar pulau, saya sudah tidak pernah bertemu dan bermimpi lagi si Mbak Polkadot ini. Saya benar-benar merinding teman-teman dengar ceritanya ya. Jadi hal-hal mistis kayak gitu tuh kayak sebuah hal yang biasa gitu ya. Dilihat dari si ibunya tadi yang melihat sosok tersebut jadi kayak biasa aja gitu. Jadi dia tuh tidak mengizinkan masuk karena mereka bukan manusia. Udah kayak harum lah aja ya di sana tuh. Wow, keren banget ini ceritanya. Thank you banget bro. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah support perjuangan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Thank you.